Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya I Gede Arum Gunawan, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembahasan tentang mudra dalam melakukan kramaning sembah. Kembali yang saya jadikan rujukan di sini adalah keputusan Mahasabha ke-6 dan lontar kramaning sembah. Umat sedharma yang berbahagia, saat melakukan kramaning sembah ini, sikap tangan kita adalah menggunakan Brahmanjali. Nah, tetapi saat menggunakan Brahmanjali ini perlu kita perhatikan ya, bagaimana Brahmanjali yang benar. Brahmanjali adalah pertemuan kelima jari tangan menjadi satu. Ya, tetapi tidak melekat seperti ini. Ada ruang di antara jari kiri dan kanan kita. Seperti ada ruang ya. Nah, ini simbol dari akasa pertiwi. Jadi akasa dan pertiwi ada ruang di antara itu, yaitu di mana tempat kita menjalani kehidupan ini. Jadi akasa pertiwi, ya, purusa perdana. Kembali artinya samyoga tadi, sama seperti mustikarana. Jadi pertemuan seperti ini. Nah, ini Brahmanjali, ya. Kemudian ketika kita melakukan sembah, ada 5 macam sembah yang digunakan. Yang pertama adalah ketika kita melakukan sembah ditujukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, ya, yaitu dengan mengangkat Brahmanjali ini kita letakkan, ya, posisinya adalah ujung dasar dari telapak tangan ini adalah di atas daripada jidat kita, gitu ya. Bagi yang putri, kalau yang putra dengan melihat ini simpul di udeng, ya. Kita letakkan di sana. Ini adalah ketika kita melakukan sembah ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Seperti ini. Kemudian ketika kita melakukan sembah kepada Dewata, Dewati, itu kita adalah menaruh Brahmanjali ini tepat di antara alis ini, ya, di selaning lelate. Ini para dewata. Ya. Kemudian sembah yang ketiga Brahmanjali saat digunakan untuk memuja pitara, artinya orang yang meninggal, leluhur yang belum dilakukan upacara atma wedana, ya. Maka kita Brahmanjali kita adalah ini ujung jari itu lurus dengan hidung. Brahmanjali. Nah, selain kepada pitara, sikap seperti ini juga menunjukkan bakti yang sangat tinggi. Maka kita ketika menghormati orang yang sangat kita hormati, kita juga bisa gunakan seperti ini. Karena ini adalah sikap penghormatan yang sangat tinggi kepada orang yang kita hormati sekali. Tadi yang ketiga, yang keempat adalah kepada sesama manusia. Brahmanjali diletakkan tepat di dada. Ini sikap ini menunjukkan ketulus hatian, sikap cinta kasih dan hormat kepada sesama. Makanya dia ditaruh di antara dada, ya, hati, ya, perasaan. Terakhir adalah untuk Brahmanjali pada butayatnya. Itu adalah mengarahkan ujung jari, ya, dari dada mengarahkan ke bawah. Ini adalah Brahmanjali saat melakukan butayatnya. Jadi bakti kita pada alam semesta dan kekuatan-kekuatan alam. Seperti ini. Baik, itu adalah 5 sikap Brahmanjali atau 5 sikap tangan dan posisinya dalam tubuh kita dalam melakukan pemujaan. Nah, lalu saat kita melakukan pancasembah, bagaimana sikap tangan kita atau mudra tangan kita itu? Pertama, ya, sembah puyung seperti biasa, kita taruh
tangan kita di atas daripada jidat kita atau di antara simpul udang kita. Seperti ini. Kemudian selesai turunkan. Kemudian pada sembah yang kedua, sembah ke Surya atau menggunakan sarana, piranti, bunga, sama. Ya, bunga kita taruh di antara jari kita. Jadi sikap tangan sama, posisi tangan juga sama. Itu sembah yang kedua, sembah yang dituju kepada Sang Hyang Siwa Aditya. Lalu sembah yang ketiga dan keempat adalah kepada Istadewata dan Betara Samudaya. Kita menggunakan piranti Kuangin. Nah, di sini perlu diperhatikan kita Brahman Jali kita dipadukan dengan penggunaan Kuangin ini. Nah, Kuangin ini kita letakkan sama di antara ujung jari kita ini, tetapi jangan terlalu ke bawah. Ya, seperti ini kurang tepat. Jangan juga terlalu ke atas begini. Ya, rasakan ya di antara ini ya. Kemudian posisi tangan tetap sama, tetapi posisi Kuangin sering saya amati masih umat kita keliru. Ada yang seperti ini atau ada yang begini. Ya, nah ini kita gunakan Kuangin ini seperti ini berhadap-hadapan. Jadi cili dan bunga ini menghadap diri kita. Simbol Kuangin ini adalah simbol dari ide Sang Hyang Widi. Nah, jadi ketika Kuangin berhadap-hadapan dengan kita itu disebut dengan adu muka. Ya, adu muka ini adalah ongkara ngadeg dan ongkara sungsang. Ide Sang Hyang Widi dalam Kuangin ini adalah ongkara ngadeg dan kita penyembahnya adalah ongkara sungsang. Pertemuan ongkara ngadeg dan ongkara sungsang ini disebut dengan swastika atau keseimbangan. Disitulah anugerah akan diturunkan. Nah, ketika kita begini, nah Kuanginnya begini, ya jadi tidak ketemu adu mukanya. Ongkara ngadeg dan ongkara sungsangnya tidak bertemu. Nah, sehingga tujuan sembahyang kita menjadi tidak maksimal. Saya tidak mengatakan salah, tidak maksimal. Nah, seperti itu. Baik, umat sedharma yang berbahagia, setelah menggunakan sembah yang ketiga dan keempat menggunakan Kuangin, kita kembali melakukan sembah yaitu tanpa menggunakan piranti apa-apa, kita kembalikan posisi tangan sama. Brahman Jali, posisi tangan di atas jidat kita. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah materi tentang upasana, khususnya mudra pacaraka atau sikap tangan kita dalam melakukan kramaning sembah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi umat sedharma sekalian. Akhirnya saya akhiri Dharma Wacana saya ini dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.